Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Najiji Sipahutar dengan NIM 0206232149 dengan teman saya Fahmi Aulia Saragi Turnip dengan NIM 0206232131. Tugas ini kami susun untuk memenuhi mata kuliah kami Hukum Acara Peradilan Agama dengan materi upaya hukum dalam hukum acara peradilan agama di bawah bimbingan Bapak Dr. Yudarwin SHI MHI. Dalam pelaksanaan ini kami melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Andes Jalaluddin SH untuk menambah wawasan kami mengenai pelaksanaan upaya hukum di lingkungan peradilan agama. Baik, selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sesi wawancaranya. Nomor satu, Pak, apa yang dimaksud dengan upaya hukum dalam hukum acara peradilan agama? Upaya hukum. Apa yang dimaksud? Nah, kalau dia putusan perstek, ya, upaya hukumnya per Z. Itu kalau putusan perstek. Kalau putusan tidak perstek, maka upaya hukumnya banding sebelum 14 hari sejak diputuskan oleh majelis hakim. Kan hadir dia, ya. Walaupun dia pertama hadir, kedua hadir, ketiga nggak hadir, pas baca putusan dia tidak hadir, kan begitu. Kapan dihitung 14 harinya? Sejak putusan itu disampaikan oleh JSP, kita panggil pengadilan ke pihak lawan, baliklah ke pengadilan. Pokoknya begitu sampai ke pihak lawan 14 hari masa untuk banding itu upayanya. Ingat ya, putusan perstek upaya hukumnya persek. Kalau tidak putusan perstek upaya hukumnya banding. Itu dia. Nah, kalau dia permohonan ini kan volunteer permohonan. Umpamanya penetapan ahli waris, memohonkan penetapan ahli waris. Nah, permohonan penetapan ahli waris itu tiba-tiba ditolak atau NU. Bagaimana upaya hukum kita? Langsung kasasi, tidak banding lagi. Nah, itu dia. Aku memohonkan permohonan penetapan ahli waris. Ternyata majelis hakim memutuskan ditolak atau NU, ya kan? Bukan banding, langsung kasasi. Itu namanya volunteer. Kalau konsesius ada jenjangnya untuk banding atau putusan perstek. Upayanya adalah persek. Apalagi? Soal keduanya, Pak, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis upaya hukum yang dikenal dalam peradilan agama. Nah, itu tadi ada namanya upaya hukum per Z, putusan perstek. Itu upaya hukum putusan, ya. Nah, kalau putusan dia tidak perstek, upaya hukum per Z, maka banding. Tadi kan ada banding, kasasi, PK. PK ini kan upaya hukum luar biasa dia, kan begitu. Itu lagi. Apa lagi? Tiga, Pak, apa perbedaan antara upaya hukum biasa dan luar biasa? Itulah bedanya. Itulah peninjauan kembali. Bedanya jangka waktunya. Nah, kalau dia yang biasa, jangka waktunya 14 hari. Kalau luar biasa, kita mengajukan PK berdasarkan putusan pengadilan, kekhilapan majelis hakim 180 hari. Itu tadi. Kalau kita PK berdasarkan novum, bukti baru, sejak diketemui bukti baru. Udah setahun dapat bukti baru. Nah, sejak itulah dihitung 180 hari. Itulah bedanya upaya hukum biasa dan luar biasa. Makanya jangan heran, itu
Itu udah lama itu sampai itu sekian kok bisa lagi PK dia. Karena hukumnya baru dapat. Itulah upaya hukumnya. Jadi ada waktu kesempatan untuk mencari. Iya, mencari bukti baru. Itulah novum. Itu disumpah di pengadilan. Siapa menemukan itu? Dan bukti baru itu belum pernah diajukan saat tingkat pertama. Nah, jadi kalau sudah diajukan tidak bisa. Namanya bukti baru. Bakti kan bukti lama sudah pernah diajukan. Belum pernah diajukan. Itulah dia waktu tingkat pertama. Siapa lagi? Baik, Bapak, pertanyaan keempat, dalam hal apa seseorang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan agama? Dalam putusan pengadilan Agama untuk PK itu tadi sama dengan jawabannya. Kekhilafan majelis hakim terhadap putusan, ya kan, tingkat kasasi, ya kan, kita ngajukan PK atau bukti baru, itu yang pulang. Situ-situ juga ya itu. Terus yang kelima, Menurut Bapak, apakah sistem upaya hukum di peradilan agama sudah memberikan jaminan keadilan yang seimbang bagi para pihak sekarang? kalau menurut Bapak betul. Karena pengadilan agama ini betul-betul mereka itu menerapkan baik masalah waris, pengangkatan anak, adopsi, ya gugatan lah ya, waris, harta bersama, adopsi ya, adopsi anak. Karena adopsi anak itu nggak sembarangan. Yang mengadopsi anak itu dia ada beberapa yang harus dipenuhinya, kan gitu ya kan. Nah itu tadi, itu bacalah nanti tentang syarat-syarat untuk mengajukan adopsi anak. Cukup baik untuk sekarang di pengadilan agama yang ada di Sumatera Utara. Orang lain ngomong alam lain ya. Oke, habis. Satu lagi Pak, apakah ada Pak kayak kasus gitu yang nggak bisa dikasasi atau banding gitu Pak? Kasus gitu. Ya banyak. Salah satu putusan itu sudah inkrah. Kalau sudah berkuatan hukum dia, tidak ada upaya hukum lagi. Makanya putusan itu 14 hari setelah putus, ya kan, wajib kita kalau mau banding. Kalau tidak, putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum, inkrah namanya dia. Berarti kan tidak ada upaya mereka, iya kan? Ya cukup.